Isabella I dari Castilla, juga dikenal sebagai Isabella Sang Katolik, adalah Ratu Castilla dan Leon. Melalui pernikahan, dia adalah permaisuri Aragon sebagai istri dari Ferdinand II pada 19 Oktober 1469. Pernikahan mereka menjadi dasar penyatuan politik Spanyol serta mengawali masa keemasan Spanyol. Isabella lahir pada 22 April 1451, putri dari pasangan Raja Juan II dari Castilla dengan permaisuri keduanya yaitu Isabella dari Portugal. Isabella berada di urutan kedua sebagai pewaris tahta saat kelahirannya setelah Henry, putra Juan II dengan permaisuri pertamanya Maria. Saat Raja Juan II wafat pada 1454, saudara tiri Isabella naik tahta sebagai Henry keempat dari Castilla. Isabella menikahi Ferdinand dari Aragon, putra Raja Juan II dari Aragon, oleh istri keduanya yaitu Juana Enriquez pada Oktober 1469. Pada 1474, Henry keempat wafat dan Isabella naik tahta sebagai Ratu Castilla dan Leon dan suaminya menjadi raja dengan gelar Ferdinand kelima pada 1475. Setelah ayahnya mangkat pada 1479, barulah Ferdinand naik tahta di kerajaan asalnya sebagai Raja Aragon dengan gelar Ferdinand II dan Isabella menjadi permaisuri Aragon. Keduanya menguasai kedua wilayah dengan otoritas yang sama untuk mempersatukan Spanyol. Konon, mereka adalah salah satu pasangan paling kuat sepanjang sejarah. Isabella juga dikenal akan dukungannya terhadap Christopher Columbus dalam upaya menemukan dunia baru. Kebijakannya terkait dukungannya akan penjelajahan samudra menjadi salah satu hal yang mengubah geopolitik dunia dan pemantik awal bagi bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan samudra dan kolonialisme. Pada masa setelahnya, membuat Isabella menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Isabella dan Ferdinand menyelesaikan Reconquista, mengusir pengaruh Muslim paling signifikan di Eropa Barat dan dengan tegas menetapkan Spanyol dan sepenanjung Iberia sebagai Katolik yang kukuh. Pemerintahannya juga mendirikan Inkuisisi Spanyol, yaitu pengadilan gerejawi yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menginterogasi dan menyiksa saksi yang dicurigai melakukan bidah agama mereka. Pada 1492, Inkuisisi mulai menargetkan komunitas Yahudi. Semua dari 80.000 orang Yahudi di Spanyol dipaksa untuk pindah agama atau meninggalkan negara itu. Banyak orang Yahudi tewas selama proses pengusiran mereka dan kerugian itu berdampak pada perekonomian. Meskipun Isabella dianggap berhasil dalam menjalankan pemerintahannya, namun nasib tragis menimpa anak-anaknya. Ia memiliki beberapa orang putri dan putra, namun beberapa juga di antaranya meninggal saat masih kecil. Dari antara anaknya yang masih hidup, satu persatu mulai mengalami nasib yang tragis. Berikut kisahnya. Yang pertama, Isabella. Dinamai seperti nama ibunya, Isabella adalah putri pertama Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Pada tahun 1479, ia dijodohkan dengan Afonso, Pangeran Portugal, putra sematawayang dan pewaris Raja John II yang usianya 5 tahun lebih muda dari sang putri. Isabella terbukti sebagai sosok yang populer di kalangan keluarga kerajaan Portugal karena pengetahuannya tentang bahasa dan adat istiadat mereka. Pernikahan itu berjalan dengan mulus, namun rupanya itu hanya sementara. Pada Juli 1491, Afonso meninggal dunia mendadak. Ia terbunuh dalam kecelakaan berkuda. Isabella begitu bersedih dan larut dalam duka yang mendalam. Isabella lalu dikirimkan kembali ke Spanyol atas permintaan ibunya. Ia kemudian menikah lagi dengan Manuel I dari Portugal pada September 1497. Ia lalu hamil dan melahirkan seorang putra, Miguel Dapas, pada 23 Agustus 1498. Namun, hanya 1 jam setelah melahirkan putranya itu,
Isabella meninggal dunia. Usianya baru 27 tahun saat itu. Yang kedua, John, Pangeran Asturias sekaligus putra mahkota Castilla. John merupakan anak laki-laki satu-satunya sekaligus kesayangan Sang Ratu Isabella. John memiliki tempat istimewa di hati ratu. Isabella bahkan seringkali memanggilnya dengan sebutan malaikatku. John dijodohkan dengan Margaret dari Austria yang merupakan putri Maximilian ke-1, Kaisar Romawi Suci, saat usianya 18 tahun pada 3 April 1497. Namun, pernikahan itu baru seumur jagung saat 6 bulan setelah pesta besar digelar, sang pangeran meninggal dunia. Ia dikabarkan sakit keras di Salamanca. Ratu Isabella yang mendapatkan kabar tentang sakitnya sang putra segera pergi ke Salamanca dan mendapati putra sematawayangnya tengah sekarat. John meninggal pada 4 Oktober 1497. Sementara itu, 2 bulan kemudian istrinya, Margaret, melahirkan bayi hasil pernikahannya dengan John. Sayangnya, bayi perempuan itu lahir prematur dan tidak bisa diselamatkan. Yang ketiga, Joanna. Joanna adalah anak ketiga Isabella dan Ferdinand. Ia menikah di usia yang sangat muda, 16 tahun, dengan Philip si Tampan, putra Maximilian ke-1, Kaisar Romawi Suci. Tak lama setelah pernikahan itu, Isabella, kakak tertua Joanna, meninggal dunia, yang kemudian disusul dengan kematian kakak keduanya, John, pada tahun 1497. Setelah kematian kedua kakaknya dan juga anak-anak mereka, Joanna kemudian menjadi pewaris Castilla, Leon, dan Aragon. Ia kemudian disumpah sebagai pewaris kerajaan dan bergelar Putri Asturias setelah itu. Namun rupanya pernikahan Joanna dan Philip tak berjalan mulus. Sejak awal memang terlihat bahwa Joanna begitu mencintai suaminya. Sebaliknya, sang suami tak memiliki perasaan sebesar yang dimiliki Joanna. Memiliki temperamen dan sikap yang buruk, Joanna terkadang mengamuk tak terkendali dan sering mengempaskan dirinya ke tembok manakala sang suami terlihat tengah melihat ke wanita lain. Ratu Isabella bahkan pernah mengurungnya di Kastil La Monda di Medina del Campo. Namun, tabiat buruk Joanna makin menjadi-jadi kala suaminya pergi meninggalkannya. Joanna menyusul sang suami dan di sana ia sempat menyerang seorang wanita dengan gunting karena cemburu. Dalam bidang pemerintahan, Joanna juga benar-benar tidak beruntung. Begitu ibunya Ratu Isabella wafat, ia hanya menjadi ratu sebagai simbol. Sementara yang menjalankan kerajaan adalah ayahnya yang mengatakan kepada parlemen bahwa Joanna menderita gangguan mental. Suami Joanna, Philip, meninggal dunia secara mendadak pada 1506. Rumornya, ia diracuni oleh mertuanya sendiri. Sementara itu, kegilaan Joanna semakin menjadi. Ia menolak untuk menguburkan jasad suaminya dan membawanya kemanapun. Akhirnya Joanna meninggal dunia dalam pengasingan setelah putranya sendiri Charles menempatkannya di biara Santa Clara hingga kematian menjemput. Yang kelima, Maria. Maria menikah dengan duda kakaknya Isabella yaitu Manuel ke-1 dari Portugal pada tahun 1500. Tidak banyak kisah tentangnya yang ditulis. Selama hidupnya di Portugal, Maria hampir terus hamil. Biasanya, dia memiliki jeda beberapa bulan antara persalinan dan kehamilan berikutnya. Keadaan ini mengakibatkan kesehatannya terus memburuk dan setelah melahirkan pada tahun 1516, dia dilaporkan kelelahan sampai-sampai dia juga mengalami kebingungan mental untuk sementara sebelum dia sembuh. Dia meninggal di Lisbon pada 7 Maret 1517. Yang keenam, Catherine. Catherine atau yang biasa dikenal dengan Catherine dari Aragon adalah putri bungsu Ratu Isabella. Nasibnya tidak jauh lebih baik daripada keempat kakaknya. Ia menikah dengan putra mahkota dari kerajaan Inggris, yakni Pangeran Arthur pada 1501. Namun pernikahan itu hanya berlangsung setahun. Pada tahun 1502, Pangeran Arthur meninggal dunia. Catherine kemudian menikah lagi dengan adik Pangeran Arthur,
yakni Pangeran Henry yang kelak menjadi Raja Inggris dengan gelar Henry ke-8. Awalnya pernikahan Catherine dan Henry berjalan dengan mulus. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Mary. Namun sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, Catherine tidak bisa memberikan seorang anak laki-laki sebagai pewaris kerajaan Inggris. Dan Henry mulai tertarik dengan wanita lain, yakni Anne Boleyn. Henry menuntut perceraian dengan Catherine karena ingin menikahi Anne Boleyn. Akhirnya Catherine diusir dari istana dan diasingkan ke kastil Kimbolton. Ia juga dilarang menemui putri tunggalnya Mary. Pernikahannya dengan Henry ke-8 dibatalkan dan ia wafat dalam pengasingan pada tahun 1536. Demikian kisah dari Ratu Isabella dari Castilla. Jangan lupa support terus channel Everything 7889 dengan cara like dan subscribe. Terima kasih.